ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Sehat. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita, siapa yang memimpin kita dalam doa? Sekarang Bapak akan mengabsen ya, anak-anak. Ya, Pak. Alex Ricardo, Ada, Pak. Alfred Baruhu, Ada, Pak. Arminta Sari Baruhu, Ada, Pak. Lasius Deo Baruhu, Ada Pak, Darlis Christian Baruhu, ada Pak, Theodorus Baruhu. Ada, Pak. Baik, adik semua. Sekarang untuk menyemangati kita dalam proses pembelajaran, maka saya minta kepada siswa kami kita dalam menyanyikan lagu nasional. Ada yang bisa? Nah, silakan ke depan. Garuda Pancasila tiga ya. Baik, Bapak ingin bertanya pada anak kami tentang materi kita sebelumnya. Masih ingatkah materi kita sebelumnya? Masih. Ya. Ada yang bisa? Ya, silakan. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Bagus, tepuk tangan. Itu adalah materi kita sebelumnya. Sekarang kita masuk dengan materi baru, yaitu mengenai bab 2, norma dan keadilan. Itu materinya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Itu anak-anak kami, silakan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa mampu menganalisis norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, siswa mampu menyimpulkan pengertian dan macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Melalui kegiatan presentasi hasil diskusi kelompok, siswa dapat membuat tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita. Model yang kita pakai pada pagi hari ini adalah PJBL, yang dimana PJBL ini adalah membuat proyek. Jadi menampilkan video dan di akhir video nanti ada pertanyaan mendasar di akhir video. Baik, silakan disimak video. kita akan belajar PPKN kelas 7 ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Norma sosial di masyarakat pastinya memiliki berbagai macam ya teman-teman, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan ya teman-teman, yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulnya. Toleransi agama di Indonesia harus selalu diterapkan teman-teman. Tujuannya agar terjadi keharmonisan masyarakat sehingga masyarakat hidup damai dan tentram dalam menjalankan ibadahnya masing-masing ya teman-teman. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia teman-teman. Yang keempat adalah norma hukum ya teman-teman. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat memaksa teman-teman, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat teman-teman. Oleh karena itu, dari perjanjian yang sudah dibuat bersama teman-teman, lantas bagaimana dengan perilaku kita menggunakan media sosial ya teman-teman? Ada pertanyaan dasar.
perilaku seperti apa yang sesuai dengan penggunaan media sosial? Ada yang bisa? Silakan, Om Ce. Tidak berkomentar negatif. Bagus, tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Pak. Silakan. Tidak memberi isu sara, tidak membuat berita hoax. Nah, tepuk tangan. Jadi, ini yang perilaku seperti salah satunya tidak membuat berita bohong atau hoax. Nah, sudah paham sampai di situ? Sudah. Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah paham, maka kita akan membentuk kelompok nanti ya, atau diskusi kelompok, desain perencanaan produk. Bapak akan membagi kelompok 4 atau 5 orang nanti, dan kedua setiap kelompok diberikan topik. Jadi topik yang pelanggaran mengenai norma dalam masyarakat dan sanksinya. Sudah paham? Sudah. Baik. Dalam pembuatan harus selesai dalam 40 menit ke depan. Jadi kalau kita buat proyek berarti harus selesai hari ini ya kan? Dan ditampilkan. Nanti yang proyek yang bagus nanti kita akan menempelkan di majalah dinding di kelas-kelas. Wah, ini adalah salah satu yang dibuat oleh kelompok si B misalnya. Kita tempelkan nanti. Itu adalah sebagai penghargaan. Jadi kita bagi kelompok ya, dari kelompok 1, 2, dan 3 dan 4. Jadi kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi sebagai ketua kelasnya nanti Chris, Bastian, dan yang ketiga Once, dan yang keempat Tony. Sudah paham ketua kelompoknya? Sudah. Baik, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bapak akan membagi RKPD. Jadi RKPD-nya nanti dikerjakan per kelompok. Setelah dikerjakan, didiskusikan bersama dengan teman-teman kelompoknya. Sudah paham, anak-anak? Sudah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan. Baik, silakan ditampilkan kelompok 1. Ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pelanggaran norma. Kelompok 2. Silakan. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Pelanggaran lalu lintas.
contoh sanksinya kena denda. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, Ada pertanyaan? Tidak. Baik, sudah bagus. Cuma masih ada kekurangan. Tapi bisa diperbaiki nantinya. Sudah paham anak-anak? Tepuk tangan. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami pada hari ini. Pelanggaran norma hukum adalah dari masyarakat. Baik, kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ya, silakan. Mengapa pentingnya norma hukum? Pentingnya norma hukum adalah supaya manusia tidak melakukan semena-mena. Baik. Bagaimana diterima? Tunggu. Nah, silakan. kasih kesempatan yang telah kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Norma agama. Ada pertanyaan dari kelompok? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Baik. Setelah selesai presentasi atau diskusi dari anak-anak kami, maka nanti dikumpulkan hasil diskusinya. Dikumpulkan, nanti diberi nilai. Siapa yang bisa ditampilkan nanti hasil kerjanya, hasil proyeknya. Baik, presentasi kita sudah selesai. Silakan bentuk kembali kursinya seperti semula. Dari hasil diskusi tadi, kelompok yang bagus tadi dan siap ditempel di majalah dinding yaitu kelompok Once. Tepuk tangan untuk kelompok Once. Kelompok 3. Untuk mengambil kesimpulan dari hasil diskusi yang telah didiskusikan, siapa yang bisa? Ya, silakan untuk menyimpulkan. Mengenai diskusi kesimpulan kami dengan norma hukum adalah mengenai pelanggaran norma hukum. Salah satunya siswa tidak bisa merokok baik di sekolah maupun di tempat umum dan di tempat-tempat lainnya. Bagus, tepuk tangan untuk itu adalah betul-betul norma di mana kalau kita rangkum kesimpulannya bahwa di dalam sekolah berarti harus kita menaati yang namanya tata tertib sekolah. Artinya membersihkan lingkungan sekolah. Jadi untuk itu kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Bapak akan memberikan tugas di rumah. Yang dimana dikerjakan nanti tugas di rumah, soalnya nanti 5 berpulang. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita, maka saya minta kepada siswa siapa yang memimpin kita doa dan penutup. Baik, silakan ditunggu